Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, al-hadirun wal hadirat, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Khusus di kesempatan yang baik, cerah, mengharap agar supaya pertemuan kita, majelis kita menjadi sebab-sebab keberkahan, sebab-sebab rahmat, sebab-sebab ampunan, sebab-sebab semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kegiatan amanah dan tanggung jawab kita, saat kita disempatkan berada di tempat yang terbaik di masjid, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan. Setelah kesibukan, tanggung jawab, amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala inginkan kita berada dalam majelis ilmu, dalam raudhah, taman dari taman-taman surga. Ini merupakan perkara yang sangat pokok, terkhusus dalam Kementerian Pendidikan. Sebab hakikat pendidikan, kalau dalam pandangan kami, bagaimana membentuk Raudatul Jannah, bagaimana membentuk taman-taman surga di muka bumi. Sebab majlis-majlis ilmu, majlis pendidikan, kata Nabi, adalah Riyadul Jannah, taman-taman surga. Ada dalam taman-taman surga, dalam majlis-majlis ilmu adalah kebaikan besar, kemuliaan besar, dan merupakan sifat dari hamba-hamba yang terpilih. Kita mengharap keberadaan kita dalam majelis ilmu menjadi sebab kita berada dalam taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak nanti. Amin ya arhamar rahimin. Saat kita haji atau umrah, sesampainya kita di kota Nabi, terkhusus Masjid Nabawi, maka ada tempat yang kita akan berebut untuk sholat di situ. Untuk sholat di situ, berzikir, berdoa di situ. Tempat itu bernama Raudhah, taman surga. Kenapa Nabi yang menamakannya? Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Sehingga dengan wahyu dari Nabi ini berlomba kaum muslimin untuk beribadah, berzikir, berdoa, berselawat, beristighfar di tempat
yang diharapkan menjadi sebab untuk masuk ke dalam raudhah taman surga di akhirat. Telah kita singgung, ternyata raudhah bukan hanya antara mimbar dan rumah Nabi. Majlis-majlis ilmu pun raudhah, taman dari taman-taman surga. Sedikit kita awali dengan pembahasan ini dengan mengutip ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menitip salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salamku kepada umatmu. Akhbirhum, khabarkan kepada mereka, annal jannah khi'an, bahwa surga itu khi'an, qa'ah, tanah datar, luas membentang, belum ada bangunan, belum ada pepohonan. Terus bagaimana bangunannya? Bagaimana pepohonannya? Gimana istilahnya? Kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tamannya, bangunannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beri ilmu surga di akhirat harus kita bangun dengan amalan kita. Setiap amalan ketaatan kita berakar dari 4 kalimat besar ini. Subhanallah, karena mensucikan Allah. Walhamdulillah, karena memuji menyanjungnya. Wala ilaha illallah, karena mentauhidkan, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wallahu akbar, dan karena membesarkannya. Ini langsung memahamkan kita kenapa majlis-majlis ilmu dan raudhah antara mimbar dan rumah Nabi itu sebagai taman-taman surga. Sebab di majlis ilmu lah kita memahami makna subhanallah. Kita semakin kokoh di atas la ilaha illallah. Melalui majelis ilmu lah kita akan berucap setelah penjelasan yang benar, alhamdulillah. Dalam majelis ilmu kita akan semakin mengerti Allahu akbar. Sehingga dengan bermajelis ilmu, seiring dengan bertambahnya ilmu itu, semakin benarnya kita dalam berucap atas 4 kalimat yang sangat berat dalam timbangan ini, maka kemuliaan kita di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat pun semakin bertambah. Semoga kehadiran kita di tempat berkah ini adalah upaya untuk semakin mengokohkan keberadaan kita, tempat kita di akhirat, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di muka bumi adalah hidup penuh fitnah, cobaan. Sebab itulah maksud dari maksud kehidupan dunia sebagai cobaan, sebagai fitnah, sebagai sesuatu yang dengannya akan teruji. Lihat siapa yang jujur, siapa yang dusta, siapa yang betul-betul ingin, siapa yang hanya asal-asalan. Kehidupan dunia adalah kehidupan untuk akhirat. Kehidupan dunia, kehidupan cobaan untuk melihat siapa yang jujur, ingin meraih akhirat.
Siapa yang jujur ingin berbahagia di akhirat. Karena itulah dalam kehidupan dunia pasti ada beragam fitnah, pasti ada beragam cobaan. Sebagaimana yang kita alami, ada puluhan tahun sudah dalam hidup kita mengalami gelombang cobaan, suka, duka yang berhubungan dengan pribadi, berhubungan dengan rumah tangga, berhubungan dengan pekerjaan kita, di kantor, di masjid, negara kita, di tengah masyarakat. Kita tidak lepas dari cobaan demi cobaan, cobaan demi cobaan. Dunia adalah tempat kita akan mendapatkan cobaan. Siapa yang berhasil, siapa yang beruntung, siapa yang lulus, maka dia yang akan mendapatkan penghargaan, kemuliaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menggambarkan dunia sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Karena hebatnya cobaan di dalamnya, hebatnya ujian yang terdapat di dalamnya, dalam beragam bentuk cobaan. Apakah yang berhubungan dengan agama kita atau yang berhubungan dengan keduniaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakh. Sungguh besarnya pahala beriringan dengan besarnya cobaan. Inna idhamal jaza, sungguh besarnya pahala, pencapaian, kemuliaan beriringan dengan besarnya bala cobaan. Dan jika Allah telah mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka pasti Allah akan turunkan cobaan kepadanya. Lanjutannya, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha terhadap bala, berhasil lolos dari bala, ridha terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari sekedar cinta. Tetapi siapa yang marah, tidak senang terhadap cobaan Allah, padahal cobaan Allah sudah menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memahamkan kepada kita dunia akan penuh dengan cobaan, terkhusus bagi mereka-mereka yang mengejar kemuliaan, terkhusus bagi mereka-mereka yang mengejar kedudukan yang sebenarnya, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beragam cobaan yang sangat besar dalam kehidupan dunia. Judul kita mengkhususkan pada poin fitnah dunia. Fitnah dunia, cobaan yang berhubungan dengan dunia. Dunia dalam maknanya yang luas, kedudukan, jabatan, pangkat, dan beragam kosakata yang berhubungan dengan ini. Harta, emas, perak, dolar, rupiah, dan beragam kosakata yang berhubungan dengan ini. Wanita, perempuan, dan beragam hal-hal yang terhubungkan dengan ini, serta beragam keadaan yang kita alami dalam kehidupan. Ini cobaan, sesuatu yang bisa merusak kita ketika kita tidak memiliki benteng pertahanan.
dan terkhusus umat ini, Nabi bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada cobaannya, ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fitnah yang berhubungan dengan harta itu adalah fitnah yang paling menggerogoti umat dari zaman ke zaman, generasi ke generasi. Ini wahyu. Karena itu hendaknya kita dalam menghadapi fitnah dunia punya kewaspadaan lebih, terkhusus fitnah dunia yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan emas, perak, uang, penghasilan, dan hal-hal yang semakna dengan itu. Mari kita lihat lebih dalam akan besarnya, mengerikannya fitnah dunia ini. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'ban ja'i'an ursila fi zaribati ghanam bi afsada laha hirsil mali min hirsil mar'i alal mali wasyaraf lidini." Tidaklah dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar dilepas masuk ke dalam kandang ternak, tidaklah keduanya lebih merusak, menghancurkan ternak dibandingkan dengan dua hal dalam merusak agama kita. Apa dua hal itu? Hirs, semangat kuat, keinginan kuat, kalau bahasa kita ngowal, sangat ingin terhadap al-mal, harta benda, wasyaraf, dan kedudukan. Dua. Nabi khususkan sebagai fitnah yang paling menghancurkan agama. Nabi gambarkan dengan gambaran pendekatan permisalan yang sangat jelas, apalagi bagi orang Arab. Serigala bagi orang Arab itu betul momok yang sangat luar biasa. Siapa mereka? Para peternak kambing-kambing di padang pasir, ternak-ternak, musuh besarnya serigala. Sehingga ketika digambarkan kepada mereka gimana keadaan ternak dalam keadaan terkandang, kemudian dilepas masuk serigala yang keduanya dalam keadaan lapar lagi. Wah, mereka sangat paham betul, hancur, mati, pasti rusak. Paham yang sangat jelas ini Nabi gunakan untuk memahamkan kepada mereka ada yang lebih menghancurkan, ada yang lebih membinasakan. Dua hal yang kita masukkan ke dalam hati kita. Kita masukkan ke dalam hati tempat kekuatan agama kita. Kita masukkan ke dalam hati kita. Kapan masuk? Maka kehancuran apa yang ada dalam hati berupa cinta kepada Allah, harapan kepada Allah, takut kepada Allah, pembesaran kepada Allah, keikhlasan kepadanya, itu akan hancur sehancur-hancurnya kalau dua ini kita masukkan ke dalam hati. Hirs, semangat kuat, sangat muana terhadap doi dan terhadap asyaraf, kedudukan. Siapa yang hatinya dipenuhi dengan hasrat harta benda, uang besar, hebatnya itu, enaknya itu, ini pasti menghancurkan. Atau dia masukkan dalam hatinya keinginan kuat terhadap jabatan. Wah, ini jabatan, itulah segala, saya harus dapatkan, tidak boleh tidak, apapun terjadi. Ini pasti merusak.
Tidak boleh tidak, pasti rusak. Dan amat banyak korban, dan terlalu sering terlihat korban-korban berjatuhan karena ini. Tidak peduli berilmu ataupun bodoh, berpangkat ataupun rendah, lelaki maupun wanita, hancur agama saat kita membuka pintu terhadap dua serigala yang sangat lapar ini. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dunia itu sangat besar. Di antara yang sangat mengerikan, harta plus kedudukan. Kedudukan dalam lingkup apapun, tinggi sampai kedudukan dalam RW, RT, kedudukan dalam kelas, itu punya daya tarik yang sangat kuat untuk merusak agama kita. Gimana menghadapi hal yang seperti ini? Langkah yang pertama adalah miliki ilmu akan rendahnya dunia. Harta berapapun banyaknya rendah, kedudukan berapapun tingginya rendah, dunia dalam beragam bentuknya rendah. Kapan kita memiliki ilmu ini dan yakin, maka akan muncul akal kita. Untuk apa saya capek-capek mengejar sesuatu yang rendah? Apa itu? Tentang rendahnya dunia, tidak usah jauh-jauh. Namanya saja dunia. Nabi mengatakannya, Al-Quran mengatakannya sebagai mata dunia, mata ghurur. Apa dunia ini? Dunia sebagaimana namanya. Dunia bahasa Arab jamaah. Apa? Sesuatu yang rendah, sesuatu yang di bawah, sesuatu yang hina, sesuatu yang singkat, sesuatu yang sesaat. Itu perputaran kata dunia dan dunia. Akhirnya sesuatu yang paling di bawah, dani sesuatu yang rendah, dunia pendek, singkat, rendah. Seperti itulah dunia. Dalam Al-Quran sangat banyak ayat penjelasan tentang dunia. Yang globalnya apa? Diibaratkan seperti apa? Sesuatu yang begitu dilihat, luar biasa, memukau, tapi akhirnya akan terbakar, habis, kering, lenyap. Itulah hakikat dunia. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan kengerian rendahnya dunia dalam jalan-jalan beliau bersama para sahabat. Nabi bersama para sahabatnya berjalan-jalan. Hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Kitabur Raqaqah. Saat berjalan, Nabi berhenti. Kenapa? Di depan ada kambing atau domba sudah mati, bangkai. Jangan tanyakan baunya, ulatnya. Binatang ini juga hilang telinganya satu, cacat. Nabi berhenti untuk apa? Untuk menawarkan kepada sahabat siapa yang ingin membeli dengan harga sekian. Iya, berarti harus keluar sesuatu. Walaupun penawarannya Nabi ya cukup rendah, tapi tetap sulit didorong. Kalau seandainya kita ditawarkan ya gratis, dibawa ke depan kita, ke depan rumah kita, bangkai. Oh ya, akan merasa jijik, tersinggung besar dan seterusnya. Kalau Nabi, oh tidak, justru ayo bayar sekian, ambil. Sehingga sahabat saat mendapatkan penawaran itu responnya akan lebih besar lagi. Tetapi mereka belum hadap di hadapan Nabi SAW.
Mereka hanya menjawab, ya Rasulullah, hidup saya kami tidak akan beli. Hidup saya kami tidak akan beli. Sebab domba yang cacat, hilang telinganya. Akhirnya Nabi paham sudah. Sahabatnya merasa jijik terhadap binatang. Di sanalah Nabi memberi ilmu kepada para sahabat. La dunya indallah ahwan indallah min hadhihi fi anfusikum. Sungguh dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah, lebih hina daripada binatang ini pada diri kalian. Rendah binatang itu, tapi yakin dunia di sisi Allah lebih rendah jemaah. Apa yang mulia di sisi Allah? Takwa kalian, agama kita, itu yang mulia. Coba lihat bagaimana Allah mengukur agama. Rakaat al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, berapa nilainya? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. 2 rakaat subuh yang pelaksanaannya singkat, hanya baca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, selanjutnya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Tetapi berapa nilainya? Emas berapa banyak pun di dunia, intan permata, nikel, batu bara, hasil laut, hasil bumi, seluruh kekayaan dunia beserta segala isinya, itu rendah dibandingkan dengan 2 rakaat subuh. Lihat nilai agama. Maka kepantaskah sesuatu yang sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, kita sepelekan dalam mengejar sesuatu yang sangat rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya ilmu, ternyata dunia teramat rendah, amat hina, tidak berarti, maka itu jadi kekuatan besar yang sekedar memanfaatkan akal kita. Itu belum agama. Sekedar memanfaatkan akal kita saja, kita akan berpikir, bodoh betul saya. Sebab tidak ada seorang pun yang berakal ketika ditawarkan, ambil, ayo penawaran 100.000 rupiah dengan penawaran 100 juta. Kemudian dia lebih memilih 100.000, meninggalkan 100 juta. Secara akal orang berpikir nilai, nilai dunia bahkan sangat rendah. Nilai agama serendah-rendah beragama teramat tinggi. Karena itu jangan sampai yang rendah ini membuat kita terfitnah keluar dari jalur agama. Apalagi di tengah pekerjaan kita yang memang banyak mengotak-ngatik hal-hal yang berhubungan dengan proyek, uang, hal-hal yang mengantar kita untuk meraih kedudukan dan semakna dengan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, ilmui bahwa dunia itu tidak sekedar rendah, hina, tetapi dia justru menjadi penghancur agama. Apa? Kita masukkan ke dalam hati, dia akan justru menjadi penghancur agama. Sebagaimana dalam hadis, tidak ada ekor serigala. Ini sangat luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sampai dunia ini menghancurkan agama? Kita tahu jamaah seluruhnya, ada penghancur agama yang paling memastikan, yaitu apa?
kesyirikan. Kita tahu semua. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ini 3 ayat ini dan banyak sekali ayat menjelaskan syirik penghancur. Kita punya amalan berapapun banyaknya, agama berapapun hebatnya, masuk syirik hancur. Bukan sekedar hancur jadi nol, berubah jadi minus tanpa batas. Minus tanpa batas. Kalau 1000 berapapun bilangan dikali nol jadi nol, hanya sekedar jadi nol. Tapi tidak ada bilangan yang kapan dikali dengan dia akan menghapus dan merubahnya menjadi minus tanpa batas. Hanya kesyirikan. Sebab syirik apa? Menghapuskan dan mengekalkan dalam neraka. Menghapus seluruh amalan dan mengekalkan dalam neraka. Jadi amalan terhapus dan dirubah menjadi apa? Kejahatan tanpa batas yang dengannya kekal dalam neraka. Ini kesyirikan. Dunia dengan beragam fitnahnya itu termasuk bentuk-bentuk syirik yang paling mematikan. Lihat hadis Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, Ta'isa wa Takasa, wa idha syika falan tukisha. Sampai akhir hadis. Nabi doakan celaka sekelompok manusia. Ta'isa, lihat doanya Ta'isa. Ta'isa terjatuh, kepalanya yang kena. Amat tuntak tinggi. Jatuh, kepala yang kena. Doa pertama. Terus Nabi doakan lagi. Intakasya, terbanting. Jadi kepala kena, terbanting, pundaknya pun terhantam. Intakasya. Terus lanjut doanya, syika, terkena duri. Lanjut doanya, falan tuqisha, durinya tidak bisa dikeluarkan dengan alat pengeluar duri. 4 jenis doa celaka dengan lafaz yang berbeda datang dari Nabi. Kalau Nabi doakan 1 kali sudah cukup celakanya. Terus gimana lagi sampai 4 kali? Lafaznya berbeda. Siapa yang didoakan celaka? Lihat, Ta'isa Abdul Dinar, hamba dinar. Abdul Dirham, hamba dirham. Abdul Khamisah, khamilah, jenis permadani, jenis pakaian. Semuanya dunia. Dinar, dirham, uang, dia yang punya, dia yang cari, dia yang punya, dalam rekeningnya, dalam hal perbendaharanya. Kenapa dia jadi hambanya? Emas, permadani, yang menarik dan seterusnya, dia yang punya, dia yang miliki. Kenapa dia jadi hambanya? Kalimat Abdul Dinar berarti apa? Syirik. Tuhannya adalah dinar. Terjatuh ke dalam kesyirikan. Tuhannya adalah dinar. Tuhannya adalah sesuatu yang menarik dalam permadani, pakaian yang indah dan seterusnya. Nabi doakan celaka itu. Celakanya pasti betul. Kenapa sampai jadi hamba? Nabi sebutkan dalam hadis ini. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhir. Kalau diberi, lihat, kalau diberi dia ridho. Kalau tidak diberi, lalu marah. Berarti ridho dan bencinya karena harta. Jadi hamba harta. Itu ukurannya. Ini langsung ukuran wahyu. Ukuran ini tidak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa kemana. Sebab ukuran hati. Semua orang bisa mengukur diri. Tidak ada yang bisa lepas. Saya bilang tidak, saya tidak. Tidak ada tidak atau tidaknya, benar atau tidaknya, kita hamba dunia atau tidaknya, masing-masing melihat diri. Lihat dunia itu
yang mengatur keridaan dan kebencian kita atau tidak? Kalau diberi kata Nabi, dia ridho. Kalau tidak diberi, dia marah. Berarti jadi hamba dinasti. Ukuran penghambaan dunia. Ada ukuran penghambaan berhala. Iya. Pergi ke kuburan, ke pohon, berdiri, rukuk, sujud, itu hamba berhala. Meminta penjagaan, perlindungan, berdoa ke penghuni kubur supaya diberi ini dan seterusnya, itu penghambaan pada berhala. Tapi penghambaan yang disebut di sini penghambaan kepada dunia. Ketika apa? Hati kita, yang kekuatan hati itu di mana? Ada pada keridhaan dan kebencian. Itu hati. Kalau kita ridha terhadap sesuatu, tidak ada yang bisa halangi kita. Kalau kita benci terhadap sesuatu, tidak ada yang bisa halangi kita. Kuat sekali kita. Itu kekuatan badan. Dalam kekuatan hati. Kekuatan hati itu ada dalam dua ini, ridha dan benci. Dan kalau ini sudah diikat oleh dunia, berarti hati kita sudah terpenjara. Terpenjaranya hati, itulah hakikat perbudakan. Itulah hakikat penghambaan. Sebagaimana kalau kita hamba Allah, kalau kita hamba Allah, maka ridha kita karena Allah, benci kita karena Allah. Seluruhnya hanya kepada Allah, bukan yang lainnya. Dan ini jamaah sangat luar biasa rapuhnya kita di sini. Sangat rapuh kita. Bahkan boleh jadi orang bukan sekedar jadi hamba selain Allah sudah, bukan sekedar jadi hamba selain Allah sudah, bukan sekedar jadi hamba dunia, bahkan dia sudah mati dalam tidak sadar dirinya telah mati. Sebab penyakit kesyirikan, fitnah dunia ini jamaah berjenjang-jenjang. Orang yang terkena penyakit ya sekedar seperti orang yang tertusuk. Ada orang 10 kali hidup, tapi ada orang sudah sangat merasa, tapi ada orang mati sebenarnya dalam kesyirikan itu. Orang yang mati bisa hal apapun tidak akan merasa. Kalau kita masih merasa, itu berarti masih hidup. Ada kehidupan. Tapi yang hidup belum tentu sih. Kita ingin bagaimana mengobati penyakit, menyembuhkan penyakit. Jalan satu-satunya tegakkan la ilaha illallah, yang merupakan pangkal agama kita. Hakikat hambaan la ilaha illallah. Tak ada yang berhak disahkan pada Allah Subhanahu. Gantungkan segala hanya Allah, tidak yang lainnya. Seluruh permintaan kita, permohonan kita, perlindungan kita, dan seluruh penghambaan hanya kita. Allah, kita beri Allah Subhanahu wa taala yang hamba hanya kepada Allah. Di sana manisnya keimanan. Man ahbari abadari wa man malal iman. Memberi Allah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka sempurna keimanannya.
selamat dari iqamah, tinggal tidur di atas itu. Sebab la ilaha, tidak ada ilah. Apa ilah? Apa ilah? Disembah, yang diibadahi, dicintai, paling dibesarkan. Tidak ada sebenarnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beraktivitas di atasnya, maka seluruh sangat hebat, sangat luar biasa beratnya dalam timbangan. Salat la ilaha illallah, sedekah la ilaha illallah sangat berat. Belajar mengajar la ilaha illallah sangat berat. Apalagi memikul amanah di Allah luar biasa dahsyatnya. Sebab itu jika negara seutuh ditentu pendidikan, ya kita sama-sama di ranah pendidikan, dia buat langsung ekonomi lembaga rasa kita lihat betul bahwa pendidikan itu bagi saya jalan hebat untuk dapat pahala. Tidak ada lagi lebih dari mengolah pendidikan. Ada lebih hebat kalau dapat pahala. Ada lebih hebat dari saat anak berhasil jadi orang bertakwa, itu tujuan pendidikan nasional. Takwa, tapi takwa yang sebenarnya. Amal jariah yang tiada habisnya, tidak ada habisnya. Ya akan terus menerus. Terus gimana lagi kalau ribuan kita di sini Sulawesi ratusan ribu. Jamaah, pekerjaan kita ini, amanah besar ini dalam lingkup pendidikan ini kalau kita tekuni di atas la ilaha illallah, justru akan terlibat selain dari fitnah dunia, dari fitnah dunia. Kenapa justru kita terlibat dalamnya, justru terkerobot oleh fitnah dunia. Kita kerjaan dalam mengolah pendidikan ini, target kita adalah apa yang ada di sisi Allah, murka Allah Subhanahu kita itu pendidikan. Langkah yang pertama, apa yang kita pertama setelah kita ini ya Allah di akhir selamat dari neraka, penuh pikiran dengan siapa yang pikiran ini orang mulai Paul ikan dalam Islam sebelum meninggal, bahkan mana pendidikan dalam Islam itu sudah dipersiapkan bahkan sebelum nikah. Itu dipersiapkan bahkan sebelum nikah.
Lihat Nabi bersabda, memerintah orang-orang menikah. Al-wadud al-wadud fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Coba lihat ya, nikahi yang apa apa tujuan suruh pemuda dengan syarat-syarat ini? Kata sebab saya akan berbangga dengan banyak pada hari kiamat. Subhanallah ya. Ternyata disuruh menikah. Memperbanyak menjadi akhirat. Jadi sudah pendidikan daripada bukan mau dari masa apalagi di tengah hebatnya dia dan kita. Oh, kaget. Memang kalau masa sekolah, kalau betul-betul sebab anak-anak kemudian baru bisa negara terbaik. Usah jadi anggap tidak pendidikan saja, masanya. Ini saja kita tapi betul-betul iya di atas ketakwaan, di atas kebaikan, ketaatan dan seterusnya. 15 tahun ke depan akan jadi pemimpin. Berubah keadaan. Ya, ranah ini untuk meraih pahala yang sebesar-besar. Dari sini saya ingin bahwa melihat anaknya Allah ini pandang sebagai iya sampai akhir hayat. Allah ketika menjelaskan memberi ada wanita laki-laki, ada yang tidak. Allah jelaskan dengan kalimat ya habu dan bermakna pemerintah memberi jika anak yang punya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara paling dasar itu hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kanan dari itu sebenarnya Allah inna wa wa nah
wanita pada harta sebagian digandingkan dengan anak. Kenapa tidak ada yang pernah menyebut bahwa anak itu fitnah yang bisa menghancurkan sebagaimana harta kekuasaan dan wanita? Sebab cara pandang orang terhadap anak keliru. Anak itu fitnah juga, seperti harta. Orang dengan harta bisa mulia semulia-mulianya, tapi bisa rendah serendah-rendahnya juga. Anak pun demikian. Kalau kita pandang anak seperti itu, maka apa? Oh, kita akan poles betul ini, jaga betul ini. Anugerah Allah ini harus dijaga betul, supaya bisa menjadi apa? Potensi yang memuliakan kita. Jangan menjadi potensi yang menghancurkan, merendahkan kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah jadikan sebagai apa? Aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Di antara istri-istri kalian, ya digandingkan dengan wanita. Di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi aduwwan lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspadai. Bisa menjadi musuh anaknya. Kalau musuh yang terang-terang memusuhi, kita bisa hadapi. Tapi anak bersama kita, kita sayangi, bergaul dengan kita, ternyata bisa menjadi musuh, bisa menghancurkan kita. Ini potensi di sini ranah pendidikan. Bagaimana anak itu di atas kita. Apalagi cara pandang anak. Ini kalau kita lihat cara pandang anak dalam hadis idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Jika meninggal anak cucu Adam, terputus amalannya kecuali dari 3 jalur. 1, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. 2, ilmu yang yuntafa'u, ilmu yang termanfaatkan. 3, waladin soleh jawab. Waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Coba pandang anak seperti ini sebagai sesuatu yang bisa menembus alam barzakh. Semua anak kita bisa berpotensi seperti itu. Dari TK, PAUD sampai universitas, semuanya bisa berpotensi seperti itu. Sesuatu yang bisa menembus alam barzakh ketika dia soleh, pandai berdoa, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, memintakan ampunan kedua orang tuanya. Wah, itu potensi besar. Coba orang tua memandang anaknya seperti itu. Wah, ini anak saya mau besar ini. Wah, saya meninggal saya akan dapat. Ingat jamaah, setelah kita meninggal, kira-kira mana yang lebih lama? Masa hidup kita atau masa meninggal kita di alam barzakh? Yang jelas hidup kita agak-agak 60-an dan seterusnya. Tapi orang yang meninggal, yang jelas ada orang di alam barzakh sudah ribuan tahun. Kita tidak tahu sampai kapan kebangkitan. Tetapi kalau kita punya amal jariah, kita meninggal, kita punya amal jariah, anak soleh yang terus mendoakan. Nanti punya anak juga terus mendoakan. Ini boleh jadi apa? Amalan kita di alam barzakh lebih banyak daripada amalan kita saat kita masih hidup. Woi, potensi kebaikan besar di balik anak soleh yang mendoakan itu. Nah, ini kalau kita melihat, woi luar biasa ini, berharganya ini anak ini. Atau kita lihat potensi sebagaimana yang disebutkan tadi, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Ternyata mendidik anak itu karena cinta kepada Nabi. Untuk apa? Menjadi orang yang paling menjadi sebab banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Jangan tanyakan bagaimana kita dimuliakan Nabi nanti. Kalau kita sebab anak-anak kita terpilih menjadi umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi cara melihat. Kalau salah cara kita melihat anak, sudah kacau betul. Lihat orang musyrikin, bagaimana melihat anak? Orang musyrikin dalam melihat anak. Anak laki-laki modal, kekuatan, kehebatan, kebanggaan. Anak perempuan kehinaan, sampai dikubur hidup-hidup. Kalau orang-orang Yahudi, bagaimana melihat anak-anak? Lihat sebagaimana sekarang. Anak-anak menghancurkan, membunuh, sesuatu tidak tidak. Kapan orang salah dalam melihat anak, pasti salah dalam tindakan, pasti salah dalam selanjutnya. Kalau kita melihat anak kita, generasi kita
kita hanya sekedar apa? Oh, generasi untuk bagaimana bangsa ini bisa berlanjut. Itu teramat rendah. Sebab itu hanya berurusan dunia dalam ukuran sekian puluh tahun ke depan. Nabi melihat apa? Sampai akhirat. Lihat anak itu, potensi besar sampai akhirat. Kemuliaan besar sampai akhirat. Dan kita akan panen pahala besar saat mampu memahamkan pendidikan terbaik untuk mereka. Terakhir, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah sekalian, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah Islam. Fitrah ini berubah oleh abawah, kedua orang tuanya yang paling bertanggung jawab, sehingga keluar dari fitrah, yuhawwilani menjadi Yahudi, Nasrani jadi Nasara, Yumajjisani menjadi manusia. Artinya apa jemaah? Kita dalam mendidik anak, pandang mereka sebagai anugerah besar yang Allah sudah cipta di atas fitrah. Islam telah sempurna. Mendidik anak itu mudah, sejalankan dengan fitrahnya. Dan di situ titik kekeliruan kita terbesar, kurang mengenal fitrah dan hakikat pendukung fitrah. Kurang mengenal fitrah dan hakikat pendukung fitrah, sehingga banyak program kita bagus, tetapi tidak ditempatkan pada tempatnya, sebab tidak sejalan dengan fitrah di masa ini, dan seterusnya. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-Nya, bisa mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah singkat yang disampaikan oleh Ustaz Khaidir Muhammad Sunusi Hafizahullah Ta'ala. Dengan selesainya ceramah ini, maka kegiatan hari ini juga selesai. Kita akan lanjutkan pekerjaan kita selanjutnya. Ya, dengan membaca doa kafaratul majelis, kita akhiri kegiatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.